Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arselia Amanda Giska, NIM 220030008 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pendidik dan anak didik dalam pembelajaran blended learning yang akan diampu oleh Ibu Dr. Randa Eldarni MPD selaku dosen dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian blended learning. Blended learning berasal dari dua kata yaitu blended dan learning. Blended artinya campuran, gabungan dan kombinasi, sedangkan learning artinya belajar dan pembelajaran. Menurut Garrison dan Verhoeven 2008, mendefinisikan yang dikutip oleh Vincent S. Glaser, blended learning adalah proses pembelajaran campuran tatap muka secara online, sehingga menjadi pengalaman belajar yang unik, sedangkan menurut Josh Bersin, blended learning merupakan pembelajaran secara tradisional yang dilengkapi media elektronik dan media teknologi. Sedangkan menurut Kathleen R. Tucker, blended learning merupakan satu kesatuan yang kohesif, berpadu atau melekat. Maksudnya di sini adalah memadukan atau menggabungkan pembelajaran tradisional tatap muka dengan komponen online. Selanjutnya, menurut Keaton dan David McKay, blended learning merupakan pembelajaran campuran yang memanfaatkan teknologi multimedia, CD-ROM, kelas virtual, voicemail, email, video streaming, dan sebagainya. Dari definisi tersebut, maka blended learning dapat diartikan sebagai satu pembelajaran yang menggabungkan atau mengombinasikan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan media TIK seperti komputer secara online maupun offline, multimedia, kelas virtual, internet, dan sebagainya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu model blended learning. Dalam model blended learning terdapat 6 model, yaitu yang pertama face-to-face driver, melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka saja, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua, rotation, mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawas, guru, atau pendidik. Yang ketiga, memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat, online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berintegrasi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin. Yang kelima yaitu self-blend. Dalam hal ini, peserta mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang, tetapi bisa di luar kelas. Yang terakhir yaitu online driver, merupakan pembelajaran secara online, di mana hal ini seorang guru bisa mengupload atau mengunduhnya dari jarak jauh, agar peserta atau siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Seperti contoh yang di atas, yaitu kuliah dengan menggunakan via Zoom. Materi selanjutnya yaitu karakteristik dan manfaat blended learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak ditemukan komputer. Walaupun sebelum itu juga sudah terjadi adanya kombinasi blended. Terjadinya pembelajaran awalnya karena adanya tatap muka dan interaksi antara pengajar dan pelajar. Setelah ditemukan mesin cetak, maka guru memanfaatkan media cetak. Pada saat ditemukan media audiovisual, sumber belajar dalam pembelajaran mengombinasikan antara pengajar, media cetak, dan audiovisual. Namun, blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi, sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajar secara offline maupun online. Saat ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak,
teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi m-learning atau mobile learning. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu yang pertama tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, komputer, dan pengajar sebagai sumber belajar utama. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik, karena sumber-sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya saja, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Pelajar akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi, seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor, yaitu kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama di bawah kontrol pengajar. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended learning, maka peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran berbasis blended learning tentunya akan sangat berbeda dibandingkan dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja dan pelajar berdasarkan portofolio. Demikian pula penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada pemikiran diri oleh pelajar maupun penilai pelajar lain. Setelah teman-teman memahami apa itu karakteristik blended learning, maka sekarang tentang manfaat yang bisa teman-teman peroleh dengan menerapkan metode pembelajaran gabungan. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, lebih fleksibel. Tujuan menerapkan metode blended learning adalah agar pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Tentu saja ini berbeda jika teman-teman bandingkan dengan pembelajaran tradisional. Pada metode ini memungkinkan para peserta didik agar bisa belajar sesuai kecepatannya sendiri. Yang kedua yaitu hasil belajar yang lebih efektif. Gabungkan berbagai metode pengajaran dari blended learning sudah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar para peserta didik. Misalnya, berdasarkan sebuah penelitian, peserta didik yang duduk di bangku SD dan menerapkan blended learning untuk pembelajaran bahasa Inggris menunjukkan hasil yang positif, terdapat peningkatan terkait pencapaian membaca peserta didik hingga 20%. Yang ketiga yaitu manfaat blended learning mampu meningkatkan kepuasan belajar. Metode pembelajaran gabungan juga terbukti mampu meningkatkan kepuasan para peserta didik terkait pembelajaran serta hasil belajar yang mereka dapatkan. Hal ini karena sejak awal mereka sudah memahami seperti apa alur pembelajarannya. Para peserta didik tersebut memahami apa yang diharapkannya sampai syarat untuk bisa mencapai tujuan maupun tugas akhir. Yang keempat yaitu partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Dalam pembelajaran berbasis offline atau tradisional, peserta didik cenderung pasif ketika mengikuti pembelajaran. Salah satu alasannya karena pembelajaran yang berlangsung di kelas bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Di sisi lain, kepasifan tersebut dalam berpartisipasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu menghemat biaya serta waktu.
Model pembelajaran campuran memungkinkan guru serta peserta didik untuk lebih menghemat waktu serta biaya. Maksudnya di sini yaitu guru bisa menghemat pemakaian kertas karena aktivitas pembelajaran dapat terlaksanakan secara paperless. Guru bisa memanfaatkan handout, worksheet maupun penunjang yang lainnya tanpa harus mencetak maupun menggandakannya. File terkait materi tinggal diupload, kemudian para peserta tinggal mengunduh melalui komputer, laptop, dan HP. Guru dan peserta didik juga bisa lebih menghemat waktu karena mereka tidak perlu menempuh perjalanan ke sekolah, terutama ketika lokasi rumah dari sekolah sangat jauh. Materi selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihannya yang pertama yaitu hemat waktu, hemat biaya, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keempat, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang ketujuh, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Pengajar tidak terlalu menghabiskan tenaga untuk mengajar. Yang ke-10 yaitu menambah materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang 11 memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan, hasil yang optimal secara meningkatkan daya tarik pembelajaran dan lain sebagainya. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta. Yang terakhir yaitu akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang peran dari pendidik dan anak didik dalam pembelajaran blended learning. Saya harap teman-teman tahu apa itu blended learning dan bisa menerapkannya. Saran saya di sini yaitu pendidik atau calon pendidik hendaknya memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni agar proses pembelajaran menggunakan program blended learning dapat berjalan dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.